Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Halo adik-adik, apa kabar untuk hari ini? Semoga kalian sehat-sehat ya. Nah, untuk hari ini saya akan membawakan materi mengenai kaidah pencacahan khususnya pada materi permutasi dan kombinasi. Sebelum kita mulai pembelajarannya, saya ingin sampaikan bahwa untuk materi ini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana saya ingin adik-adik menemukan permutasi dan kombinasi dari masalah yang saya berikan. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengetahui indikator dan kompetensi dasar dari materi permutasi dan kombinasi serta tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Oke, untuk kompetensi dasarnya yaitu 1. Menganalisis aturan pencacahan, di mana aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, di mana aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Terkhususnya untuk indikator pencapaian kompetensi pada materi permutasi dan kombinasi hari ini adalah merumuskan banyaknya cara dari peristiwa dengan menggunakan permutasi dan kombinasi, memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan permutasi dan kombinasi dalam kaidah pencacahan. Untuk berikutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik berbasis literasi, nilai PPK 4C serta HOTS dengan mengedepankan sikap disiplin, penuh tanggung jawab. Diharapkan kalian dapat merumuskan banyaknya cara dari peristiwa dengan menggunakan permutasi dan kombinasi dengan tepat. Peserta didik atau kalian khususnya dapat memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan permutasi dan kombinasi dalam kaidah pencacahan dengan cerdas. Nah, kalian tahu tidak kalau permutasi dan kombinasi itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya saja, permutasi dalam kombinasi itu sering kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat kita menyusun telur dalam suatu tempat. Jika kita memiliki 10 telur dan 5 tempat atau wadah, beberapa banyak susunan berbeda yang mungkin. Nah, itu salah satu contoh dari permutasi dan kombinasi. Yang kedua, selain itu, konsep permutasi dan kombinasi dapat diterapkan dalam permasalahan mengenai susunan tempat duduk dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, dengan menggunakan konsep permutasi dan kombinasi, kalian akan dapat menentukan peluang suatu kejadian untuk memprediksi atau memperkirakan kejadian yang mungkin di masa mendatang. Untuk selanjutnya, kita pindah ke slide berikutnya. Nah, di sini ada dua masalah. Saya punya dua masalah, di mana masalah satu, jika dalam sebuah kotak terdapat 3 bola yang masing-masing berwarna merah, hijau, dan biru. Ada berapa banyak cara atau kemungkinan yang dapat dibentuk jika seandainya seorang anak ditugaskan untuk mengambil 2 bola secara acak dan urutan pengambilan diperhatikan. Untuk masalah 2, ada berapa banyak cara yang mungkin terjadi jika si anak dipersilahkan mengambil 2 bola secara acak dalam suatu kotak berisi bola berwarna merah, hijau, dan biru. Nah, dari kedua masalah yang ada di tayangan PowerPoint ini, saya ingin kalian atau adik-adik sekalian menemukan di antara masalah 1 atau 2 ini yang manakah merupakan permasalahan kombinasi dan mana merupakan permasalahan permutasi. Nah, tentunya kalian belum terlalu paham ya. Untuk lebih paham, kita akan membahasnya. Oke, kita akan membahasnya pada slide berikutnya. Nah, di sini ada definisi dari permutasi. Kita baca. Permutasi adalah suatu cara yang menyatakan banyaknya cara dalam menyusun beberapa objek dari suatu grup
dengan memperhatikan urutan. Nah, jadi untuk permutasi ini dia sangat memperhatikan urutannya ya. Di mana di dalam permutasi urutan diperhatikan dengan demikian. Kita dapat membentuk sekumpulan objek walaupun objek tersebut hanya bertukar posisi. Nah, untuk lebih mempermudah menemukan atau solusi atau memecahkan suatu permasalahan menggunakan permutasi, ada beberapa persamaan yang digunakan. Nah, di sini permutasi itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama itu permutasi siklis. Nah, untuk permutasi siklis, banyaknya permutasi untuk n unsur berbeda yang diatur dalam sebuah lingkaran disebut permutasi siklis. Nah, permutasi siklis dari n unsur atau n lebih besar dari 1 ditentukan oleh rumus NPS sama dengan n kurang 1 faktorial. Untuk yang kedua, ada permutasi dengan semua unsur berbeda. Jika n dan r adalah dua bilangan positif dan r lebih kecil dari atau sama dengan n, maka banyaknya permutasi r, unsur dari n, unsur berbeda tanpa pengulangan diberi notasi P, n, r, di mana P, n, r sama dengan n faktorial dikurang n kurang r faktorial. Dan yang ketiga, ada permutasi unsur yang sama. Nah, di mana permutasi ini N1, N2, sampai NK memiliki unsur yang sama, maka dituliskan rumus P N1, N2, N3 sampai NK sama dengan N faktorial per N1 faktorial, N2 faktorial, N3 faktorial, sampai NK faktorial. Nah, untuk melatih pemahaman kalian mengenai permutasi, kita akan lanjut ke contoh soalnya ya. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang ada di tayang PowerPoint. Apa pendapat kalian mengenai gambar tersebut? Gambar ini merupakan salah satu contoh permutasi siklis ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan permutasi siklis dengan rumus P sama dengan N kurang 1. Di sini ada contohnya ya. Dalam suatu pertemuan ada 8 peserta menempati 8 kursi yang mengelilingi meja bundar. Nah, pertanyaannya, berapa banyak susunan yang mungkin terjadi? Nah, di sini ada penyelesaiannya, yaitu diketahui dari soal ini ada 8 peserta dan 8 kursi dan mengelilingi meja bundar. Nah, untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut, kita bisa gunakan persamaan atau rumus P N kurang 1. Nah, dari soal kita tahu bahwa N sama dengan, nah dari soal kita lihat, N sama dengan 8. Nah, pada permutasi siklis, kita gunakan persamaan P sama dengan N dikurang 1. Nah, dari persamaan ini kita bisa hitung ya, di mana P sama dengan N-nya diketahui 8, jadi kita ganti N-nya dengan 8. Nah, dikurang 1. Maaf ya, saya lupa taruh faktorial di sini.
faktorial. Ini juga faktorial. Nah, untuk selanjutnya, untuk 8 dikurang 1, kita hasilkan 7. Nah, di sini kita peroleh 7 faktorial. Nah, sebelum kita mempelajari permutasi dan kombinasi ini, sebelumnya kita sudah tahu ya aturan perkalian atau aturan faktorial dalam peluang. Nah, kita buat ya, 7 faktorial itu sama dengan, jadi baru saya tanya maaf. Maaf ya, tadi tercoret. Ini sama dengan, hapus dulu. Yang akan dilaksanakan Januari sehingga pengambilan data sangat-sangat tidak memungkinkan lagi. Di apa yang sama dengan 7 tidak bisa lagi dikali, makanya dari tadi saya katakan ada siap 6 yang sama sampaikan dikali 4, 5, begitu seterusnya. Berarti 7 faktorial itu 7 dikali 6 kali 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, dari hasil 7 faktorial ini kita peroleh hasilnya yaitu 5040. Nah, diperoleh solusi dari permasalahan ini atau banyak susunan yang mungkin terjadi dari 8 peserta dan 8 kursi adalah 5040. Semoga adik-adik bisa paham ya. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ke selanjutnya kita lanjut ke permutasi dengan semua unsur berbeda. Nah, tadi sudah dikatakan di slide sebelumnya, untuk permutasi dengan semua unsur berbeda, kita bisa menggunakan persamaan atau rumus P n, R sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Nah, di sini ada contoh soalnya. Tentukan banyaknya kemungkinan dalam pemilihan ketua kelas dan wakil ketua kelas jika ada 6 orang calon. Nah, dari masalah tersebut, kita bisa menyelesaikannya atau menentukan solusinya menggunakan persamaan permutasi dengan semua unsur berbeda, yaitu P n, R sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Nah, kita kerja sama-sama ya. Ini kan di contohnya dia hanya langsung ya, tidak diperlihatkan bagaimana proses dari rumusnya. Nah, dari soal dapat diketahui kalau N itu N sama dengan 6. Untuk R-nya kita peroleh 2 ya. 2. Dari mana kita peroleh 2? Nah, karena di sini ada 2 pilihan, yaitu ketua kelas dan wakil ketua kelas. Setelah kita tahu N dan R-nya, berikutnya kita masukkan ke dalam rumus permutasi ini. Nah, kita kasih masuk. Ini langsung saja 6 faktorial per 6 dikurang 4 faktorial. Nah, dari sini kita peroleh
Kita mau agar proposalnya itu dapat dipakai. Nah, kita peroleh di sini Mudah diikuti. 6 faktorial. Iya. Sebenarnya kalau proposal Pak. Nah, kita peroleh 6 faktorial per 6 kenapa di sini 4 ya? Oh, salah, di sini 2. Maaf ya, maaf. Salah. Sini itu tadi R-nya 2 ya. Nah, kita ubah dulu ya. Jadi kita di sini 2. Nah, dari 6 dikurang 2 itu diperoleh 4 ya. Jadi di sini kita peroleh 4 faktorial. Nah, seperti tadi di contoh sebelumnya, jika 6 faktorial berarti dia menghasilkan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Begitu pula dengan 4 faktorial. 4 dikali 3 kali 2 dikali 1. Nah, dari faktorial tersebut kita peroleh 6 dikali 5. Nah, saya peroleh 6 kali 5 ini dari pembagian 4 faktorial di atas dengan 4 faktorial di bawah, menghasilkan 1. Jadi 6 faktor yang tertinggal di sini hanyalah 6 dikali 5. Jadi 6 dikali 5 dikali 1 hasilnya 30. Nah, jadi solusi dari permasalahan pada contoh 1 itu adalah 30. Jadi banyaknya kemungkinan pemilihan ketua kelas dan wakil ketua kelas. Jika ada 6 orang itu ada 30 kemungkinan. Untuk contoh yang kedua, masalahnya hampir sama, cuman ini menggunakan huruf ya. Nah, kita langsung saja. Dari huruf-huruf A, B, C, D, E, F, tentukan susunan huruf yang terdiri dari 3 huruf berbeda. Nah, untuk menyelesaikan masalah dari contoh 2 ini, kita juga bisa menggunakan persamaan permutasi P, N, R sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Caranya sama ya, seperti cara sebelumnya. Contoh 1. Nah, di sini kita ketahui hurufnya ada A, B, C, D, E, F. Nah, jumlah dari huruf ini ada 6 ya. Jadi kita peroleh nilai N-nya itu 6. Nah, di sini di permasalahannya di soalnya diminta susunan huruf yang terdiri dari 3 huruf. Jadi kita peroleh R-nya itu 3. Nah, cara pengerjaannya sama ya, seperti tadi. Kita peroleh N-nya itu 6. Kita tuliskan 6 faktorial per 6 dikurang 3 faktorial. Ini sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dan seterusnya ya. Seterusnya itu 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 1. Dan untuk hasil dari 6 dikurang 3 yaitu 3 faktorial. Nah, untuk 3 faktorial juga seperti halnya 6 faktorial itu 3 dikali 2 dikali 1. Nah, setelah itu dari hasil 6 faktorial dan 3 faktorial, kita ambil 3 faktorial di atas
dan 3 faktorial di bawah. Nah, itu bisa dijadikan 1 ya. Nah, sama. Nah, tertinggal atau tersisa 6 dikali 5 dikali 4. Nah, dari 6 dikali 5 dikali 4 itu hasilnya 120. Nah, jadi solusi dari permasalahan dari contoh 2 ini kita temukan 120. Jadi, susunan huruf yang terdiri dari 3 huruf berbeda, kemungkinannya itu ada 120 huruf. Nah, mudah-mudahan adik-adik bisa paham ya. Selanjutnya kita ke slide berikutnya. Nah, di sini ada permutasi unsur yang sama. Nah, di slide sebelumnya sudah dijelaskan itu permutasi unsur yang sama itu kita dapat menemukan solusinya itu dengan persamaan Pn1, N2, N3 sampai Nk sama dengan N faktorial per N1, N2, N3 faktorial sampai Nk faktorial. Nah, di sini ada contoh soalnya. Contoh soalnya yaitu tentukan banyaknya susunan huruf berbeda pada kata angkutan penyelesaian. Maaf ya. Untuk penyelesaiannya itu kita peroleh dari masalah ini kita peroleh N sama dengan 7. Nah, N-nya itu kita peroleh dari kata akuntan. Akuntan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi kita peroleh N-nya itu 7. Nah, dari kata akuntan ini, banyak huruf A ada 2. Nah, ini 1, di sini 1. Nah, untuk huruf N itu ada 2 juga. Di sini 1 dan di sini 1. Nah, jadi untuk penyelesaiannya kita peroleh menggunakan persamaan ini ya. Menggunakan persamaan P, N1, N2, N3 sampai Nk sama dengan N faktorial per N1, N2, N3 faktorial sampai Nk faktorial. Nah, kita peroleh tadi N-nya itu 7 ya, 7. Untuk N 7. Untuk N yang di atas 7. Kemudian untuk N yang di bawah kita peroleh 2 dan juga 2. Nah, kita selesaikan sebagai berikut. Banyaknya susunan huruf sama dengan 7 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, ini seperti di persamaan, kita misalkan ya, ini N1 dan ini N2. Nah, setelah kita dapat ini, kita proses seperti tadi, 7 faktorial sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 kali 1. Nah, untuk 2 faktorial dikali 2 faktorial ini kita kalikan. Misalnya untuk 2 faktorial 2 dikali 1 dan untuk 2 faktorial yang satunya 2 kali 1. Nah, dikalikan kita peroleh di sini 4. Jadi hasilnya itu dari hasil 7 faktorial dibagi 4 itu menghasilkan 1260. Jadi untuk solusi dari permasalahan permutasi unsur yang sama dari contoh ini yaitu banyak susunan huruf berbeda pada kata angkutan ada 1260 susunan. Nah, untuk selanjutnya kita akan beranjak ke slide berikutnya ya. Semoga adik-adik bisa paham mengenai permutasi. Nah, selanjutnya kita pada materi kombinasi. Untuk selanjutnya kita lanjut ke materi kombinasi ya. Untuk kombinasi sendiri, dimana kombinasi adalah suatu teknik yang menyatakan banyaknya cara dalam menyusun beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutan. Nah, dari pengertiannya atau definisinya sudah jelas ya, di mana diketahui kombinasi dan permutasi. Untuk lebih paham lagi mengenai kombinasi, di sini ada contoh soal
Sebelum contoh soal, kita ketahui dulu rumus kombinasi ya. Nah, di sini persamaan kombinasi yaitu C. Nah, C itu kombinasi N, K sama dengan N faktorial per N dikurang K faktorial dikali K faktorial. Untuk lebih paham tentang rumus kombinasi, kita akan lanjut ke contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh pertama atau masalah pertama ya, di mana ada 12 pemain bola basket yang akan bertanding. Dalam menit-menit pertama akan diturunkan 5 orang. Berapa banyak cara yang mungkin terjadi. Nah, di sini penyelesaiannya kita bisa gunakan persamaan kombinasi yang tadi, di mana C, N, R bisa juga dalam bentuk K ya. Cuman ini untuk penyelesaiannya kita gunakan R. Nah, dari soal ini kita peroleh N-nya itu ada 12. Nah, untuk R-nya kita peroleh 5. Nah, kita operasikan, kita substitusikan ke dalam persamaan diperoleh C 12,5. Dengan 12 faktorial per 5 faktorial dikali 12 dikurang 5 faktorial sama dengan 12 faktorial per 5 faktorial dikali 12 dikurang 5 faktorial hasilnya 7 faktorial. Nah, dari 12 faktorial ini kita akan menghilangkan atau akan menjadikan 5 faktorial. Jadi kita peroleh 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 dikali 7 faktorial. Karena 7 faktorial masih ada di sini ya. Nah, untuk selanjutnya, yang kita hilangkan atau jadikan 1 di sini 7 faktorial. Nah, 7 faktorialnya yang kita hilangkan atau menjadikan 1. Jadi di sini tersisa 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8. Nah, untuk 5 faktorialnya kita peroleh 5 dikali 4 kali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, dari semua ini kita operasikan, kemudian kita bagi hasilnya dengan 5 faktorial ini, menghasilkan 729. Nah, jadi solusi dari permasalahan dari contoh 1 ini, yaitu banyaknya cara yang mungkin terjadi adalah 729. Nah, kita lanjut ke contoh kedua. 3 bola diambil dari kotak yang berisi 5 bola merah, 3 bola putih, dan 2 bola biru. Tentukan banyaknya cara pengambilan 3 bola yang terdiri dari 2 bola merah dan 1 bola biru. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini kita juga bisa menggunakan rumus kombinasi yang tadi ya. C, N, R. Nah, di sini penyelesaiannya tersedia 5 bola merah dan akan diambil 2 bola. Banyak cara pengambilannya yaitu 5, kita peroleh N-nya 5, dan pilihannya 2, jadi 5,2. Jadi diperoleh 10. Nah, dari sini tidak dijelaskan ya di mana diperoleh, kenapa bisa diperoleh 10. Nah, 10 ini kita peroleh dari persamaan ini, dari persamaan kombinasi yang tadi, yaitu C, N, R, sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Kita masukkan N dan R-nya. Nah, dioperasikan seperti ini akan diperoleh 10. Begitu juga dengan tersedia 2 bola biru dan akan diambil 1 bola. Banyak cara pengambilannya 2. Kita peroleh juga dengan menggunakan rumus kombinasi yang tadi. Nah, jadi banyak cara pengambilan 3 bola terdiri dari 2 bola merah dan 1 bola biru
yaitu 10 dari hasil ini dikali dengan 2 dari hasil yang kedua, yaitu 10 dikali 2 menghasilkan 10. Jadi solusi dari permasalahan dari contoh 2 ini 20. Nah, setelah itu kombinasi dan permutasi. Nah, slide selanjutnya selesai. Nah, untuk melatih pemahaman kalian, dan sebelumnya tadi pada awal tampilan slide, saya ada memberikan masalah. Di antara masalah 1 dan masalah 2, tentunya setelah mendengarkan atau melihat penjelasan tayangan PowerPoint tadi, adik-adik tentunya sudah bisa membedakan antara mana masalah permutasi dan mana masalah kombinasi. Nah, untuk melatih dan tujuan dari pembelajaran ini adalah memecahkan masalah atau problem based learning atau memulai pembelajaran dari masalah, saya akan memberikan LKPD kepada kalian atau lembar kerja peserta didik, di mana di dalam LKPD itu terdapat beberapa soal, nah tepatnya kurang lebih 4 soal saya akan berikan kepada kalian mengenai permutasi dan kombinasi. Nah, untuk LKPD-nya saya akan kirimkan melalui WA ya, di grup WA. Nah, untuk jika ada pertanyaan atau kurang dipahami dari LKPD-nya, bisa tanyakan melalui grup WA ya. Nah, untuk pengumpulan LKPD-nya bisa melalui Google Classroom atau dikumpul melalui grup WA langsung ya. Nah, dari hasil pembelajaran tadi, kita boleh kesimpulan bahwa permutasi adalah suatu cara yang menyatakan banyaknya cara dalam menyusun beberapa objek dari suatu grup dengan memperhatikan urutan. Nah, sedangkan sebelumnya permutasi itu ada 3, permutasi siklis, permutasi dengan semua unsur berbeda, dan permutasi dengan semua unsur yang sama. Nah, untuk kombinasi adalah suatu teknik yang menyatakan banyak cara dalam menyusun beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutan. Nah, sekian dan terima kasih untuk materi hari ini. Dan untuk materi selanjutnya saya akan sampaikan melalui grup WA ya. Mohon maaf jika banyak salah. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai bertemu lagi untuk materi berikutnya.